Kemudian tadi berkenaan dengan adat itu kan lebih dulu dari agama. Untuk untuk mendukung itu harus ada bukti-buktinya. Karena ini kan klaim, gitu ya. Saya jadi teringat ketika saya menulis buku bukan untuk komersial berkenaan dengan sejarah kopi. Saya bahas di situ bahwa kopi itu dibawa oleh orang-orang, oleh para duat, para dai. Lalu ada yang marah ini biidillah non-muslim. Mengatakan, dari mana nih, jangan ngawur. Ini Belanda, kita harus berterima kasih pada Belanda. Saya katakan, lihat Pak, di situ saya nulis pakai literatur berbahasa Belanda. The Landbouw in the Indische Archipel. Secara sederhana begini, Belanda menulis ketika dia datang untuk kedua kalinya, datang pertama kali 1596. Siapa yang datang? Tim cendekiawannya. Nanti bisa dibaca dalam buku Prelude to Colonialism. Dari pengantar sebelum menjajah itu mereka by research. Jadi meneliti untuk merumuskan strateginya. Lalu mereka pulang kembali ke Rotterdam. Kantornya VOC itu lebih kecil dibanding kantornya Proju. Jadi kalau kita itu mau merancang dari kantornya Proju sudah cukup gitu ya untuk menguasai dunia ya. Iya, tinggal mental dan spiritnya. Pasukan salib itu dilepas dan disambut kembali di Ye of the Trip, ya, Nottingham. Kecil banget itu, kecil banget. Nah, saya tafsirkan lagi. Itu 1596, tahun 1616, gelombang pertama penjajahan, waktu itu belum langsung menjajah. Maksud ya langsung. Kan tadi sudah dirumuskan strateginya oleh para ilmuwan mereka. Saya lihatkan lagi. Nah, ketika mereka nyampe di sini, mereka mengatakan bahwa kopi itu merupakan genotage drunk. Tulisannya kita bacanya kayak kho ya. Genotage drunk, minuman rakyat yang membahagiakan. Pertanyaannya, di masa itu orang Belanda sudah boleh minum kopi belum? Belum. Kopi itu dulunya adalah minuman iblis dan orang-orang kafir menurut gereja. Yang dimaksudkan orang kafir itu siapa? Orang Islam. Karena itu jangan mudah, nggak enak sama teman, ujung ngomong kafir. Loh, kowe dhewe yang ngono kok pendetamu biyen. Nah, tahun 1600 pas, ini contoh bahwa untuk mengatakan, kan adat lebih dulu, itu perlu data. Karena adat ada yang dibentuk oleh agama, walaupun ada penyimpangan, ya. Nah, teruskan lagi. Tahun 1600 pas, suatu sore, Paus Clement ke-8 alias Ippolito Aldobrandini, paus yang asalnya Italia itu mencium bau kopi. Lalu dia mengatakan kepada para uskupnya, antarkanlah kepadaku minuman itu. Maka para uskup mengatakan, jangan. Romo, nek mau bahasa kini mungkin gitu ya, Romo. Itu adalah minuman iblis dan orang-orang kafir. Tapi Ippolito Aldobrandini mengatakan, tidak, aku harus mencobanya lebih dulu. Begitu dia mencoba, dia mengatakan, minuman ini terlalu nikmat kalau hanya diminum oleh iblis dan orang-orang kafir. Maka pada tahun itulah 1600 pas, 5 tahun sebelum Ippolito Aldobrandini mati, dia mati tahun 1605, kopi dibaptis, dikristenkan, dimurtadkan dari Islam. Ya murtad ya. Nah, zaman itu belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram. Tahun 1652 untuk pertama kalinya berdiri kedai kopi di Amsterdam. Tapi belum di seluruh Belanda. Di Rotterdam markas VOC masih haram. Itu aja yang masih sama-sama Belanda. Apalagi wong Londo yang ada di sini. Ini salah contoh saja. Jadi saya memberikan gambaran ini karena saya lebih menguasai sejarah tentang kopi. Adapun mengenai
mengenai adat tadi secara sederhana, agama ini mengatur al-ada muhakkamah, adat istiadat itu yang tidak menyelisihi agama ini dapat diambil sebagai hukum. Contoh adat yang dapat dijadikan hukum mengenai mahar. Ada namanya mahar misil. Mahar misil itu gimana? Kalau seseorang menikah tanpa menyebutkan maharnya, maka yang berlaku adalah mahar misil. Mahar semisal yang umumnya dipakai, yang umumnya berlaku di masyarakat itu. Nah, ini contohnya saja. Yang lain-lainnya nanti ada berbagai hal lagi lainnya. Lalu kenapa kok orang itu lebih mendahulukan macam-macam ya? Secara sederhana orang itu mendahulukan apa yang menurutnya berharga. Apa yang menurutnya berharga, itu yang didahulukan. Ada yang menarik. Ada orang diiming-imingi, saya lupa namanya dia, dikasih duit yang harus habis dalam waktu singkat. Terserah dipakai apa. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pergi ke rumah makan fast food. Ditanya, kenapa kamu kok nggak beli yang lain-lain? Dari dulu yang menjadi impian saya itu pengen makan di situ. Sehingga walaupun dia itu kalau bisa menghabiskan dalam waktu singkat itu 50 juta atau berapa, itu akan menjadi miliknya semua, tetapi dia tidak. Dia mendahulukan apa yang menurutnya paling penting. Begitu juga untuk yang lain-lain. Sama, dulu saya kuliah di Fakultas Psikologi. Pas mau ujian ada seminar sehari mengenai bank muamalat, bank syariah. Waktu itu belum ada bank yang sesuai dengan syariah. Saya mikir kalau saya nggak ikut ujian, semester depan saya masih bisa ikut ujian. Tapi kalau saya nggak ikut seminar ini, saya belum tentu bisa menjumpai seminar seperti itu lagi. Dan saya merdeka, kenapa? Biaya sendiri, ya. Sehingga akan saya memutuskan beberapa mata kuliah saya nggak ikut ujian karena saya ikut seminar ini sehari, kemudian ikut ada seminar 2 hari. Nah, kenapa? Ini lebih penting buat saya saat itu. Itu yang sifatnya temporer. Begitu pula untuk yang lain-lain. Lalu apa yang mempengaruhi seseorang itu? Secara sederhana adalah himmahnya, apa yang paling dia harapkan, apa yang paling dia tekadkan, dan hawa nafsunya. Ya. Orang yang lebih mendahulukan penilaian orang, maka yang dia dahulukan adalah apa-apa yang kira-kira mendatangkan kekaguman orang lain. Karena itulah hal-hal yang menjadikan menjadi pintu-pintu keburukan itu perlu kita waspadai dan kita jauhkan. Tadi yang pertama adalah hubbus syuhrah, cinta popularitas. Para ulama mengatakan hubbus syuhrah ra'sul khati'ah. Cinta popularitas itu induk segala keburukan. Orang yang cinta popularitas belum tentu populer. Orang yang benci popularitas belum tentu nggak populer. Tapi cinta popularitas itu induk segala keburukan. Yang kedua, hubbul jah. Hubbul jah itu cinta apa ya? Jah itu senang kalau wow dan lain-lain itu. Kalau orang-orang itu kemudian takjub itu. Dan inilah yang jadi pintu tergelincirnya Abdullah Al-Qasimi. Seorang yang sebelum usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, menguasai ribuan hadis, dia menguasai ilmu tafsir, dan matinya ateis. Tapi pintu awalnya apa? Dia suka bikin puisi, memuji dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah hubbud dunya. Walaupun 1 dan 2 tadi termasuk hubbud dunya, tapi hubbud dunya ini disendirikan karena ini adalah bagian dari sebab-sebab keburukan. Wallahu a'lam bishawab.